Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zudianti dengan NIM K71200026 dari kelas 7E, Program Studi PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas akhir PLP saya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Ibu Alia. Pada kali ini Ibu Alia akan mengajak anak-anak untuk belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial, lebih tepatnya pada materi energi dan perubahannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber energi, perubahan bentuk energi, alergi alternatif, dan cara menghemat energi. Disimak baik-baik ya. Nah, anak-anak, kita langsung saja memasuki ke pembahasan materinya. Sebelumnya, Ibu ingin tanya, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu energi? Betul sekali, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, contoh energi yang ada di sekitar kita adalah energi panas yang berasal dari matahari. Selain itu juga ada energi gerak, energi bunyi, energi kinetik, energi kimia. Nah, energi itu tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan. Selain itu, energi juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Setelah kita mengetahui bahwa energi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya berdasarkan sumber energi. Apakah sudah ada yang tahu apa itu sumber energi? Ya, betul sekali. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber energi berdasarkan jenisnya. Sumber energi berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber energi yang dapat diperbaharui, di mana sumber energi tersebut adalah sumber energi yang dapat kita gunakan terus-menerus atau selalu tersedia di alam. Adapun contohnya yaitu matahari, di mana matahari menghasilkan panas bumi yang merupakan energi utama dan energi terbesar di bumi. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang kedua yaitu air. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang ketiga adalah angin. Angin merupakan salah satu sumber pembangkit listrik atau biasa yang disebut dengan PLTB, yang artinya pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbaharui berikutnya adalah panas bumi. Anak-anak, energi panas bumi ini biasa disebut dengan geotermal, di mana panas yang berasal dari pusat bumi dimanfaatkan untuk menjadi energi. Contoh berikutnya ada makanan. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Contoh selanjutnya ada biomasa. Biomasa merupakan salah satu sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Sumber ini dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi bahan bakar biomasa. Nah, itulah beberapa contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Kemudian kita akan membahas mengenai sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Apabila nanti kita akan menggunakan secara terus-menerus, suatu saat sumber ini akan habis. Selanjutnya yaitu ada contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu ada bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun di dalam perut bumi. Selain itu juga ada gas alam dan batu bara. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai perubahan bentuk energi. Bahwasanya sudah Ibu jelaskan di awal bahwa energi tidak dapat diciptakan, tetapi energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya.
Kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa perubahan energi yang berasal dari sumbernya dan dapat berubah menjadi suatu energi yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama ada perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya yang dicontohkan pada sebuah lampu. Apabila tidak dialirkan oleh listrik, lampu tersebut akan mati dan tidak dapat menyala. Namun, jika sudah dialirkan oleh listrik, lampu tersebut dapat menyala dan dapat menghasilkan cahaya. Contoh yang kedua yaitu ada perubahan dari energi listrik menjadi energi panas di sebuah benda yaitu setrika dan oven. Apabila di kedua benda tersebut tidak dialiri oleh aliran listrik, maka benda tersebut tidak dapat menghasilkan panas dan tidak dapat digunakan. Contoh yang ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu pada benda kipas angin dan mesin cuci. Apabila benda tersebut tidak dialiri oleh listrik, maka benda tersebut tidak dapat menghasilkan perubahan energi gerak. Perubahan selanjutnya terjadi pada jam dinding yaitu perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Pada jam dinding diberikan energi kimia melalui baterai yang menyebabkan jam tersebut dapat bergerak. Nah, itulah beberapa perubahan bentuk energi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi alternatif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita telah banyak memanfaatkan sumber energi. Sebagian besar sumber energi yang kita gunakan berasal dari bahan bakar fosil loh anak-anak. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, Ibu akan menjelaskan apa itu energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Jadi, apabila suatu saat nanti bahan bakar fosil habis, kita bisa menggunakan energi alternatif tersebut. Contoh energi alternatif yang pertama yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari bisa kita gunakan menjadi energi listrik melalui alat yang bernama panel surya. Jadi, melalui panel surya kita bisa menghasilkan listrik melalui PLTS atau yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya. Contoh energi alternatif yang kedua yaitu air. Air bisa kita gunakan untuk menjadi listrik dengan memanfaatkan bendungan. Sumber energi yang berasal dari air biasa kita sebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Contoh energi alternatif yang ketiga yaitu angin. Angin ini bisa kita gunakan sebagai pembangkit listrik melalui alat yang bernama kincir angin. Nah, melalui kincir angin ini nantinya angin tersebut akan menghasilkan arus listrik atau biasa disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya, energi alternatif yang lainnya yaitu biogas. Biogas ialah energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan ternak, baik itu sapi ataupun babi. Biogas ini dapat kita manfaatkan untuk pengganti gas LPG. Cara pengolahannya yaitu pertama, kotoran ternak kita tampung di tanah menggunakan bak penampung. Kemudian kotoran ternak ini nantinya akan mengeluarkan gas yang bernama gas metana. Selanjutnya, gas metana tersebut kita alirkan dan ditampung kembali, sehingga nantinya gas tersebut akan mengeluarkan gas LPG. Gas LPG tersebut bisa kita gunakan untuk memasak. Nah, itulah beberapa contoh energi alternatif pengganti energi yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menghemat energi. Nah, anak-anak, sebagian besar energi yang kita gunakan ialah energi yang tidak dapat diperbaharui yang berasal dari bahan bakar fosil, yang apabila kita gunakan terus-menerus akan habis suatu hari nanti.
Oleh karena itu, kita harus hemat dalam penggunaannya. Nah, berikut ini Bu Alia akan jelaskan bagaimana cara menghemat energi secara bijak.